Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Ibu Guru tingkat dan teman-teman yang selalu berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puja dan syukur hadir Allah Taala yang telah memberi taufik untuk semuanya. Hingga dapat berkumpul sebagai penduduk lainnya. Doakannya, doakan kami ini akan menjadi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang ini kita menjadi jika hanya banyak terima kasih kepada guru dalam kesempatan waktu ini terima kasih ayat 1 sampai Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farajil basara tara min futur. Sunnar jal basara waratan yang kala jika berbuat yang wawutir. Kalau pada zayyana as-samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabun jahannam wa bi'sal masir. Idza ruqiya hadithula naifan wa yakfur maka akan menjadi minal-layl. Kullama ulqiya fiha fawjun salawna wa lam yakun mujrim. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Kalau benar mau maklumah benar tidak ada sekali. Semuanya bersemayam berdoa dalam Al-Quran yang maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk yang ke sini Pak, saya ingin meminta izin akan melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan sejawat sebagai tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 Pak. Oh iya, jadi diseminasi itu apa diseminasi? Pengimbasan kepada rekan sejawat tentang budaya positif Pak. Oh, iya. Ya, dan itu akan saya laksanakan pas nanti keluar main biar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita di kelas Pak. Ya, jadi permintaan saya juga dilaksanakan secara berkomitmen begitu. Apa yang dilaksanakan ini semoga bermanfaat bagi proses pembelajaran dan pengimbasan terhadap guru-guru kita yang ada di sini. Terima kasih Pak. Dan di kelas juga saya sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas dan juga sudah melaksanakan segitiga restitusi. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4. Namun sebelumnya marilah kita bikin dulu biar otak kita segar ya. Ya.
Semangat. Aduh, jadi gerak. Bekor lah dia. Kita berdiri. Silakan Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Kita senam otot dulu sebentar, biar otot kita segar. Lihat layarnya ya. Iya, siap bos. Kelingking sama jari. Bingung. Ini anak ini. Ya. Terasi. Ini mudah. Ada ya sih ini ya. Dan ini jadi kayak pakai hati. Muter-muter mau. Asal terjama ya otak. Biasanya kita jari. Ya, terima kasih. Demikianlah senam otak biar ada penyegaran otak di kepala kita. Ya, saya lanjutkan. Budaya positif tentang disiplin ya. Tujuan diseminasi kali ini adalah peserta dapat memahami dan menerapkan konsep budaya positif di sekolah atau di kelas dan perubahan paradigma belajar pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, budaya positif. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang positif di sekolah yang berpihak pada murid, maka diperlukan adanya budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang religius, berkarakter, kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan.
Yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Untuk eksplorasi konsep yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang ketiga, budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai, suatu pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif menuju budaya positif. Disiplin positif merupakan bagaimana cara kita mengontrol, menguasai, dan memotivasi diri untuk memilih tindakan positif yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal yang diyakininya. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya, kedua tangannya. Ya. Ada teman, ya sekarang berhadapan-hadapan. Coba sekarang bandingkan, duduk Pak, duduk. Ya. Misal, Pak Ustadz bertugas membuka tangannya Pak Taibul. Pak Ojak bertugas membuka kepala tangannya Pak Kepala. Pak Adin bertugas membuka kepala tangannya Ibu Una. Ibu Mi, silakan dibuka kepala tangan Ibu. Ya, sekarang. Ya, seolah-olah di tangan Anda itu tergenggam sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan mungkin kita berikan kepada orang lain. Tapi orang lain berusaha membujuk kita, merayu kita supaya tangan kita itu terbuka, agar apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu kita berikan kepada dia. Coba sekarang kita praktikan. Ya, buka tangan pasangan masing-masing. Coba, bagaimana caranya agar tangan itu bisa terbuka? Tangan Anda bisa terbuka. Ya, coba dibuka, Ustaz. Dibuka, ayo. Paten, dibuka tangan Bruna. Atau tangan Pak Aten yang dibuka. Ayo, Ibu Rami, dibuka tangannya Pak Dia. Ya, berusaha. Ada yang bisa terbuka? Ada yang bisa terbuka? Ya, yang bisa terbuka itu alasannya bagaimana? Apa alasannya? Kenapa tangannya bisa dibuka? Yang alasannya yang bisa terbuka itu bagaimana? Dia bersemangat. Jagung ya, itu bukan benda berharga ya, makanya dia diserahkan sama Pak Ustadz. Ibu Dia bisa terbuka kepala tangannya? Tidak bisa. Bapak bisa terbuka? Tidak bisa. Kenapa tidak menyerahkan harga? Emas 24 karat sebagainya. Emas 24 karat. Jadi tidak diberikan kepada Pak Siapa? Nah, ini adalah fungsi dari sesuatu yang berharga kepada kita itu tidak mungkin kita serahkan kepada orang lain. Kita akan berusaha untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Nah, ini adalah perubahan paradigma di dunia pendidikan. Anak-anak adalah aset kita ya. Kita didik, kita tuntun, kita bimbing dia supaya dia menjadi murid yang berkarakter ya. Nah, itu tadi kepalan tangan. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol,
kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Yang kedua, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Buktinya tadi kita tidak menyerahkan tangan kita dibuka, karena di kepala tangan kita itu ada suatu yang sangat berharga yang kita pertahankan supaya tidak menjadi milik orang lain. Maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan adanya penerapan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Eksplorasi konsep yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Teori yang pertama yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu isinya. Teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini maksudnya kita melakukan sesuatu itu hanya karena imbalan, hanya kita itu ingin diupah, ingin dihargai atau ingin diberikan piala, sertifikat dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu untuk menghargai diri kita sendiri. Itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, setuju atau tidak setuju? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Setuju. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, itu pendapat Bapak Ibu ya. Tapi, nah sekarang kita lihat hukuman dulu. Apa itu hukuman? Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Yang kedua, hukuman diberikan agar kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang kembali dan patuh terhadap peraturan. Yang ketiga, hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan. Selanjutnya, jika tidak mengumpulkan tugas,
maka harus push up 50 kali. Itu yang contoh dari hukuman. Ya, konsekuensi. Sekarang kita masuk ke konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, yaitu pengertian yang pertama, perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik ke depannya. Itu konsekuensinya. Yang kedua, memberikan pilihan-pilihan atau jalan keluar kepada pelanggar. Yang ketiga, contohnya ini adalah jika tidak mengumpulkan tugas, maka tidak mendapatkan nilai. Ini kalau konsekuensinya. Ya, misal anak-anak, kalau saya tidak mengumpulkan tugas, berarti saya tidak mendapatkan nilai. Nah, itu konsekuensinya. Sementara kalau hukuman, kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, berdiri di depan. Itu adalah contoh hukuman. Tapi itu tidak bisa memberikan efek jera kepada anak. Kalau konsekuensi, itu bisa mengajarkan anak bagaimana nilai apa yang akan didapatkan jika dia tidak mengumpulkan tugas. Beda konsekuensi dengan hukuman. Sekarang, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Biasa kita memberikan penghargaan kepada siswa kita. Dampaknya adalah, dampak yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif, hanya berlaku pada saat itu juga. Dia akan berbuat sesuatu apabila kita akan memberikan permen misalnya. Apabila dia akan mendapatkan uang, apabila dia akan mendapatkan sebuah piala. Itu alasannya kenapa dia berbuat sesuatu. Dan penghargaan juga bisa merusak hubungan. Misal, kita sedang tarik tambang dengan sahabat kita, tapi sahabat kita menang. Ada aja rasa iri kepada sahabat kita. Itu yang termasuk dihukum oleh penghargaan, ya. Ada juga, misal di kelas, ya, merusak hubungannya. Ada temannya yang merasa dirinya pintar, sementara yang mendapat nilai banyak itu temannya yang sedang-sedang saja. Nah, akan terdapat rasa iri kepada anak yang pintar tersebut atau merasa gurunya itu tidak adil. Nah, itu maksudnya penghargaan itu merusak hubungan. Bisa juga dia tidak saling tegur sapa dengan sahabatnya yang tadi itu atau dengan teman duduknya yang tadi. Itu contoh penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, kalau anak itu tidak diberikan penghargaan, maka nilainya akan turun. Itu maksudnya penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau tidak dilihat penghargaan di depannya itu tidak ada motivasinya untuk mengerjakan sesuatu. Itu maksudnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Bentuk program kebajikan atau apersepsi. Dalam memberikan apersepsi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Itu caranya kita memberikan apresiasi kepada murid kita, ya. Ya, selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kalau di situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka yang kedua, menghargai. Kalau dinilai kebajikan itu adalah kepedulian, ya.
Kalau di situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, pembuka yang ketiga, terima kasih untuk, kalau dinilai kebajikannya itu adalah rasa tanggung jawab. Kalau di situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya, sekarang ini, bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman dan konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi PJOK? Ya, kita lihat di tabelnya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensinya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya itu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi karena dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sekarang kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi murid. Kalau konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik atau hati untuk dalam jangka waktu yang lama. Kita akan dibenci sama anak-anak kalau kita sering menghukum anak-anak ya. Konsekuensinya, kalau di konsekuensi itu adalah anak akan menghargai disiplin. Perbedaan hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena dia selalu dihukum kalau dia tidak disiplin. Kalau di konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Sekarang paksaan atau stimulus. Kalau itu dalam konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kalau di hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu di hukuman. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu kalau perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, itu restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi permasalahan anak-anak. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Di restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kita kasih anak itu pilihan, keyakinan mana yang dilanggar sama anak itu. Itu kalau di restitusi. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Peran mana yang terbaik bagi kita ini sebagai guru? Konsekuensi. Konsekuensi atau restitusi atau hukuman? Hukuman. Nah, peran kita sebagai pendidik adalah mencetak anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa sebaiknya yang kita terapkan? Apa sebaiknya yang kita terapkan? Nah, dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada murid. Murid menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik pada diri anak itu. Ya, sekarang kita akan masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 3 yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita keyakinan kelas, saya sudah melakukan restitusi untuk kelas 1. Videonya akan kita tonton ya. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Alasan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan ya menurut kita. Tapi di keyakinan kita, kalau kita memakai helm, kalau kita sedang bersepeda motor, keyakinan kita kalau kita terjatuh, kepala kita tidak akan terbentur. Nah, itu keyakinan kita. Daripada peraturan itu akan menghukum kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kalau di peraturan, kalau kita memakai masker itu terasa sesak ya. Tapi kalau di keyakinan kita, dengan kita memakai masker, kita akan terhindar dari kuman-kuman yang ada di luar. Kalau kita mencuci tangan kita akan bersih sebelum kita makan. Itu di keyakinan kita ya. Terus, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah,
Peraturan dan keyakinan. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau di keyakinan kelas, nilai kebajikannya itu seperti apa? Disiplin. Kalau sudah buku itu dibaca, dikembalikan ke tempatnya. Terus, dilarang mengganggu orang lain. Itu di peraturan. Maka kalau di keyakinan akan berbunyi seperti apa? Seperti apa? Menghargai orang lain. Itu bunyinya kalau di keyakinan. Yang ketiga, di peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas apa bunyinya? Ya, tepat waktu itu termasuk disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Itu kalau di peraturan. Kalau di keyakinan apa dia? Bunyinya seperti apa? Kalau di keyakinan kelas, saling sayang, menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba di peraturan ini. Kalau di keyakinan, kalau kita menggunakan narkoba itu, keyakinan kita itu apa? Ya, harga tubuhmu. Itu tentang kesehatan. Kita yakin kalau kita menggunakan narkoba, kesehatan kita akan terganggu. Itu maksudnya keyakinan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu di peraturan. Kalau di keyakinan, apa bunyinya? Tertib. Ya, tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Kalau jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban. Ya, kalau di keyakinan kelas harus tertib. Nanti terjatuh atau keselamatan ya, keamanan untuk anak-anak. Nah, ini. Selanjutnya, eksplorasi konsep tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan menerima. Kebutuhan yang kedua yaitu adalah kesenangan. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Di pertanyaan pemantiknya, ada contoh ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Ya, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali memintai bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kan pemantik sudah kita bacakan tadi. Nah, sekarang kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kenapa dia mengambil bekal temannya dengan paksa? Lapar. Ya, karena lapar. Alasan kedua? Kemungkinan tidak bawa bekal. Kemungkinan tidak bawa bekal. Alasan yang ketiga? Supaya diperhatikan. Dia yang paling caper. Ya, itu jawaban Bapak Ibu ya. Cari perhatian. Atau tadi Pak Ibu menjawab karena dia lapar. Bisa juga. Cari perhatian juga masuk ya. Karena di sini Doni itu bertindak melakukan secara paksa, mengambil secara paksa yang bukan miliknya. Karena dia kurang perhatian mungkin dari ibu atau teman-temannya yang ada di kelasnya itu, karena dia ingin diperhatikan. Ya, kebutuhan hidup manusia yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemungkinan tadi Doni juga kebutuhannya itu adalah untuk bertahan hidup. Kalau dia lapar dia akan mati. Dia berpikiran seperti itu. Kemungkinan yang kedua yaitu adalah rasa kasih sayangnya atau dari teman-temannya. Yang ketiga, kalau Doni berada di posisi kesenangan, itu hanya sekedar iseng-iseng saja. Dia hanya mencari kesenangan dari temannya. Kalau untuk kebebasan, dia bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Nah itu
yang dilakukan Doni itu termasuk bisa masuk ke bertahan hidup dan penguasaan, atau bisa juga ke kebutuhan akan kasih sayang dan diterima dari temannya. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan bertahan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk kebutuhan kesenangan artinya kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ya, itu tadi kebutuhan manusia. Kita berlanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Posisi yang pertama adalah pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, di antara 5 posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer mengarahkan guru untuk yang pertama, menyelesaikan masalah bersama dengan murid. Yang kedua, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakan yang ia lakukan. Yang ketiga adalah mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana ini? Mana? Sebagai apa? Saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Teman, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat. Atau penghukum atau pembuat rasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh kalimat pembuat rasa bersalah. Anak-anak itu akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk apa? Posisi apa? Bersalah, penghukum, atau pemantau, atau teman? Pemantau. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Penghukum. Ayo, lakukan demi ibu dan bapak. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer atau pemantau? Pemantau. Ya, kita lihat nanti ya. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, pemantau, atau teman? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Pemantau, penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Ya, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar, kita menghukum anak itu bahwa dia tidak pernah benar. Itu kalimat penghukum. Ayo, lakukan demi ibu dan bapak. Posisi kita itu sebagai teman kepada murid kita. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Itu posisi kita sebagai penghukum. Ya, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi, langkahnya ada 3. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi.
Bagian dasar segitiga institusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Posisi yang kedua, contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas adalah guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak guru juga pernah berbuat salah. Kata yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, bapak ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang keempat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, itu langkah untuk validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang termasuk validasi tindakan yang salah adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kata yang kedua adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kata-kata untuk validasi tindakan yang kelima yaitu adalah apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi. Nah, itu kata-katanya ya. Langkah segitiga restitusi yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan kepada murid. Keyakinan yang dimaksud adalah suatu kesepakatan bersama yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan, universal dan menekankan pada keyakinan diri, serta memotivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh kata dalam menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Nah, arti restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengarahkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yaitu menurut Gosen 2004 ya. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan restitusi di kelas 1 dan hasilnya positif. Nanti kita bisa tonton videonya ya. Nah, itu contoh restitusi. Mungkin hanya ini diseminasi budaya positif untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk saya. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin semuanya berjalan lancar dan kita tutup pertemuan kita kali ini yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau kelas yang bagaimana? Tulis. Aduan mau kelasnya seperti apa? Tulis. Yang panjang, masa cuma bagus, sopan. Selain sopan apa lagi? Jujur ke? Jujur aja. Kita harus bagaimana sama guru? Hormat sama guru, sopan sama guru. Nah, sekarang kalau sudah jadi, kita tempel di sini. Ayo, siapa yang sudah ke sini? Ayo kita tempel di sini. Di sini sayang, sini dulu. Nanti kita tempel di sana. Ya. Terus tempel. Oke. Terus, ayo Askia cantik sini. Tempel. Tempel lagi yang belum. Ini kita buat kesepakatan ya. Kita sudah tempel. Nah sekarang kita akan kelompokkan. Kita ubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Kita kelompokkan dulu. Ini tidak boleh melawan pada ibu guru. Sampai di sini. Berarti kita harus sopan masuk di sini. Ya. Setelah dikelompokkan, keyakinan kelas kita ada 4. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan yang pertama yaitu adalah sampah pada tempatnya. Yang kedua, sopan. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, apa? Disiplin. Yang kelima, apa? Saling menghormati. Ya. Ya, saling menghormati. Ini adalah kedisiplinan kelas kelas 1. Sekarang tiba waktunya penandatangan kelas. Ayo tanda tangan dulu. Sini tanda tangan. Sini mari tanda tangan. Tanda tangan keyakinan kelasnya sini. Tanda tangan dulu sini. Ayo. Semua sini semua. Ayo sini tanda tangan. Sini. Tanda tangan dulu. Ini jangan mana-mana. Ya, ayo yang lain. Duduk yang sudah, duduk. Ayo terus. Antri. Belakang. Mendawal lagi saya. Kemudian yang kena. Kalau sudah di belakang. Jangan ke sana sayang. Ke belakang kalau sudah ada tempat temannya ini. Belakang temannya.
tergantung tanda tangannya sih, masa semuanya siap. Nah, terus ya, apa tanda tangannya, masa R semua. Askia yang cantik tanda tangannya Askia. Siapa yang belum? Ini tangan. Ya, tahu. Ya, baik. Yang sudah yang rapi, yang tidak sudah rapi tidak boleh duduk yang rapi. Tangan ke atas menggambar bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan diri aku siap belajar. Nah, tadi kita sudah buat keyakinan kelas kita. Keyakinan yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, saling hormat, menghormati. Nah, keyakinan yang sudah kita buat ini harus kita taati, tidak boleh kita langgar. Ya, demikianlah pembuatan keyakinan kelas 1. Ibu